Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Alifia Ananda Pradana. NIM 180437, nomor absen 09 dari Penjas 5B. Di sini saya akan membahas sebuah dari kedaruratan medis 2. Yang pertama ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, saya akan menjelaskan demam terlebih dahulu. Demam itu adalah merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Ya, kalau ketika kita merasa demam, berarti ada respon tubuh atau suatu penyakit dalam tubuh kita. Dan tubuh kita merespon dan terjadilah demam. Yang pertama adalah mengatasi demam. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan kompres air hangat. Yang kedua adalah kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja ya. Kalau kebanyakan kan di saat kita demam itu hanya difokus dahi saja, tidak hanya di dahi saja, tapi kompres dan menyeka di seluruh tubuh. Selanjutnya berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, orang demam itu sangat perlu air putih agar meredam kemungkinan dari demam tinggi. Selanjutnya adalah hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, kebanyakan orang kalau demam itu memakai pakaian yang berlapis atau selimut tebal, dianjurkan jangan karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Selanjutnya, jika Anda terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, ketika terlihat dari mukanya, mungkin dari demam itu membuat dia lemah atau tidak nafsu makan atau terlihat dehidrasi, lebih baik segera bawa ke rumah sakit. Mungkin saja itu ada penyakit lain yang mengikuti saat demam. Pada saat demam, kebutuhan air itu meningkat sebanyak 150% dari kebutuhan biasanya. Nah, di sini dianjurkan sekali untuk orang yang sangat demam itu banyak minum air putih karena air putih dalam saat ketika kita demam 150% air dalam tubuh kita meningkat untuk menjadi sebuah kebutuhan. Nah, saya akan membahas suhu tubuh normal pada manusia. Pada usia 3 bulan itu suhu normalnya ada 37,5 Celcius. Selanjutnya yang 6 bulan itu adalah 37,5 Celcius, umur 1 tahun 37,7 Celcius, 5 tahun 37,2 Celcius, 5 tahun 37,0, 7 tahun ada 36,8, 9 tahun ada 36,7, 11 tahun 36,7, 13 tahun 36,6, dewasa 36,4, kurang lebih dari 70 tahun 36,0. Nah, itu adalah pemaparan usia dan suhu tubuh normal pada manusia. Selanjutnya saya akan membahas kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh dan alat gerak akibat kontraksi dan reaksi otot. Penyebabnya itu ada pertama adalah epilepsi, hipoglikemia, keracunan alkohol atau obat, stroke, demam umumnya pada balita. Demam pada umumnya balita bisa mengakibatkan kejang, infeksi dan lain-lain. Pertolongan korban kejang. Secara umum, kejang akan berhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong, tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan melawan kejang. Ya, untuk orang yang lagi kejang itu jangan untuk melawan, mungkin saja bisa membuatkan sesuatu yang lebih buruk pada syaraf. Yang kedua adalah jangan berusaha menyumpal mulut. Yang ketiga, jaga pernafasan. Dan yang terakhir adalah hindari dari bahaya di sekitar. Hindari di bahaya sekitar tuh mungkin saat kejang tuh ada kita mungkin lagi kayak mendaki atau hiking atau kemana gitu, mungkin ada tempat berbahaya, hindari dari tempat tersebut karena ketika kita kejang mungkin kita akan dalam bahaya juga. Yang selanjutnya saya akan membahas ada epilepsi atau AYAN. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat dan aktivitas otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan hilangnya kesadaran. Nah, bedanya epilepsi sama kejang itu ini adalah merupakan gangguan pada sistem saraf pusat dan aktivitas otak dan kekakuan tubuh serta hilangnya kesadaran. Kalau kejang mungkin masih sadar. Kalau untuk epilepsi mungkin tidak. Bedanya adalah satu yang sadar, satunya tidak. Selanjutnya gejala dan tanda. Yang pertama, gejala dan tandanya adalah 1. Jatuh tiba-tiba, 2. Wajah dan leher cyanosis, yang ketiga gerakan kejang otot, yang keempat mulutnya berbuih. Nah, kalau orang AYAN itu pasti mulutnya berbuih ya.
kita lihat bedanya antara orang ayan sama kejang-kejang. Kalau epilepsi itu lebih pembedanya adalah mulut, yang kita bisa lihat adalah mulutnya berbuih. Yang kelima ada setelah kejang biasanya kelelahan. Nah, setelah dia kejang itu dia akan mengalami kelelahan yang terlihat. Yang kita lakukan ketika anak mengalami epilepsi, yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kita tidak panik, jangan panik karena kalau kita panik mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah pastikan dia dalam keadaan aman. Nah, ketika orang yang ayan ini atau epilepsi ini, kita harus membawa ke tempat yang aman terlebih dahulu. Yang kedua, jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda keras, tangga seperti tangga, pisau atau yang lain-lain, karena ketika dia kejang-kejang itu mungkin saja secara tidak langsung tubuhnya akan mengarah kepada benda-benda yang tajam gitu, atau mungkin ke bagian-bagian yang curam, bisa secara tidak langsung membuat dirinya sendiri terjatuh ke. Yang ketiga itu adalah setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulut keluar dan tidak masuk ke jalan pernapasan. Nah, menggunakan kenapa harus diarahkan ke kiri kanan supaya cairan dalam mulut kan tadi kan dia berbusa gitu mulutnya tuh. Nah, untuk tidak masuk ke jalur pernapasan, maka arahkan tubuhnya ke kiri dan kanan biar tidak mengganggu arus pernapasan. Jangan memasukkan benda apapun ke mulut anak selama kejang-kejang berlangsung. Nah, kalau ada anak-anak kejang jangan masukin sesuatu seperti mungkin mau ngelap busanya, masukin kain gitu, tapi jangan, biarkan saja dulu. Kondisi ini sangat menghambat jalur pernapasan. Nah, karena itu dilarang memasukkan benda apapun karena dapat menghalangi jalur pernapasan dari orang yang mengalami epilepsi. Selanjutnya adalah saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernafas. Jika setelah anak tidak bernafas, maka bawalah ke IGD rumah sakit terdekat. Nah, kita harus melihat saat dan setelah kejang. Kita harus memantau kondisinya, apakah anak tersebut bernafas atau tidak bernafas. Kalau anak sudah tidak bernafas lagi, maka kita harus segera membawa anak tersebut ke IGD. Mungkin saja ada bagian saluran pernapasannya yang sudah terganggu dan membuat dia tidak bisa bernafas lagi. Selanjutnya, selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami ya. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja selalu. Dan Anda selalu ada di sisinya, karena orang kejang tadi yang ada ciri-cirinya juga tidak sadar. Nah, di situ peran kita juga menenangkan orang epilepsi tersebut yang sudah sadar untuk tidak panik dan menenangkan dia agar tidak panik kembali. Biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diberi dokter. Nah, biarkanlah kalau ketika orang sudah epilepsi, dia sudah sembuh, biarkan dia beristirahat secukupnya dan jangan suruh dia mengkonsumsi obat-obatan yang secara berlebihan kecuali itu emang dari anjuran dokter tersebut. Di sini saya akan membahas ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia yang menangani epilepsi pada anak. Obat-obatan tersebut antara lain mungkin ada yang pertama itu ada phenytoin, carbamazepine, valproic acid, etosusimide, topiramate, gambaratepin, oxcarbazepine, dan zonisamide. Mungkin ada beberapa tadi itu ada jenis-jenis obat yang untuk membantu anak yang epilepsi atau ayan. Nah, itu. Selanjutnya saya akan membahas pingsan. Pingsan itu adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang atau kadar oksigen ke otak juga bisa membuat kita pingsan. Gejala dan tandanya pertama adalah perasaan linglung. Nah, kalau orang yang mau pingsan itu biasanya merasakan linglung. Dan yang kedua adalah pandangannya berkurang-kurang, yang ketiga lemas, keluar keringat dingin, yang keempat menguap, yang kelima kurang respon, yang keenam denyut nadinya lambat. Nah, apa yang kita lakukan saat pertolongan untuk orang pingsan? Yang pertama adalah bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Nah, yang kedua adalah baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan. Kenapa tungkai ditinggikan? Agar aliran darah mengalir ke otak secara cepat.
Yang ketiga adalah longgarkan pakaian atau yang mengikat. Nah, mungkin bagian ada untuk dilonggarkan itu mungkin ada bagian dari pakaian itu yang menghambat aliran darah untuk ke seluruh tubuh, sehingga perlu dilonggarkan pakaian yang mengikat. Yang selanjutnya adalah bila perlu beri rangsangan wangi-wangian. Kenapa diberi rangsangan wangi-wangian? Agar memacu dari pernafasan tersebut. Bila pulih sarankan posisi recovery. Selanjutnya beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman ya. Kalau orang yang pingsan itu tetap kita harus beri dia minum ketika sadar agar dia kembali tidak lemas. Sekian dari yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.